Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyiapkan fasilitas media center untuk awak media baik internasional maupun nasional. Sedangkan untuk akses peliputan di venue KTT ke-42 maksud kami hanya akan diprioritaskan untuk media official. Jelang perhelatan KTT ke-42 ASEAN Indonesia yang jatuh pada tanggal 9 hingga 11 Mei 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, terutama dalam menyiapkan media center yang cukup nyaman bagi para awak media baik internasional maupun nasional. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyebut, sama halnya dengan perhelatan presidensi G20 terkait media center yang nantinya akan disediakan hanya bisa diakses oleh media yang telah memiliki ID badge atau sudah melakukan registrasi sebelumnya. Sedangkan, untuk akses peliputan di venue KTT ke-42 ASEAN Indonesia hanya diprioritaskan untuk media ofisial yang mendapatkan akses peliputan secara langsung. Mengingat banyaknya kepala negara atau petinggi negara ASEAN yang akan hadir, sehingga terkait pengamanannya harus diperketat. Pada kesempatan yang sama, Usman Kansong juga menjelaskan bahwa nantinya Kominfo juga akan menyediakan media host untuk meliput semua aktivitas KTT ke-42 ASEAN Indonesia 2023. Yang hasilnya meliputi foto dan broadcast, serta dapat diakses secara gratis melalui International Broadcast Center Room di Media Center. Melalui media official Traveling Press atau OTP dan host, para jurnalis yang hadir akan mendapatkan prioritas akses peliputan seluruh rangkaian acara KTT ke-42 ASEAN Indonesia 2023. Dalam event-event internasional, kemarin juga G20 juga seperti itu, yang bisa meliput langsung di venue itu hanya official media, jadi media yang menempel dengan kepala negara dan sudah ditentukan. Ya, misalnya kalau yang menempel dengan Presiden Jokowi itu kan dari BPMI, ya, dari Sekretariat Presiden. Nah, itu yang bisa meliput, dan itu nanti akan mendistribusikannya ke teman-teman. Ya, kenapa ya? Karena memang ada keterbatasan, kemudian ada pengamanan karena ini kan kepala negara. Ya, tetapi kita tetap menyiapkan buat media-media yang tidak bisa langsung datang ke lokasi. Ya, di G20 juga seperti itu, di event-event internasional biasanya juga memang seperti itu, jadi tidak semua media bisa meliput. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan kesiapan sarana prasarana transportasi menjelang konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Kesiapan tersebut meliputi dukungan operasional dan mempercantik fasilitas di Bandara Komodo. Jelang perhelatan KTT ke-42 ASEAN Indonesia pada bulan Mei mendatang, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi kembali meninjau kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mendukung kelancaran mobilitas bagi para peserta KTT ASEAN 2023 pada Rabu 27 Mei 2023. Sejumlah kesiapan tersebut diantaranya yakni menyiapkan operasional dan mempercantik fasilitas di Bandara Komodo dan juga bandara di sekitar Labuan Bajo seperti di Denpasar, Surabaya, Lombok, Kupang, dan Jakarta. Termasuk mengatur kapasitas parking stand pesawat, pengaturan slot penerbangan dari dan ke Labuan Bajo, pengaturan jalur domestik dan internasional, dan pemasangan media komunikasi sebagai penanda seperti banner, backdrop, stiker, dan media komunikasi lainnya. Selain itu, pergerakan mobilitas panitia, stakeholder pendukung acara dan logistik, serta melakukan penambahan personil atau SDM yang bertugas di Bandara Komodo. Kemenhub melalui Dirjen Perhubungan Udara juga akan melakukan penambahan frekuensi penerbangan dari dan ke Labuan Bajo 1 minggu sebelum acara inti. Lebih lanjut, dalam penyelenggaraannya, Menhub menilai KTT ASEAN di Labuan Bajo menjadi momentum yang baik untuk memperkenalkan destinasi wisata kepada para tamu undangan dari negara-negara ASEAN dan juga dunia. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo memastikan tidak ada negara Israel dalam Anok World Beach Games 2023 di Bali. Dengan tidak ikutnya tim Israel dalam agenda tersebut, maka tidak akan ada penolakan penyelenggaraan ajang tersebut.
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo buka suara terkait penyelenggaraan ANOC World Beach Games 2023 di Bali. ANOC World Beach Games Bali akan diselenggarakan pada tanggal 5 hingga 12 Agustus 2023 dan dilanjutkan dengan ANOC General Assembly pada 13 hingga 15 Agustus 2023. ANOC World Beach Games merupakan ajang multicabang terbesar meliputi aquathon, bola tangan pantai, sepak bola pantai, tenis pantai, bola voli pantai, water polo pantai, gulat pantai, kata perorangan, renang perairan terbuka 5 km, basket 3-on-3, badminton air, surfing, beach free roving, dan wing foil racing. Dengan menjadi tuan rumah bagi ANOC World Beach Games dapat menjadi batu loncatan Indonesia menuju bidding tuan rumah Olimpiade 2036. ANOC World Beach Games Bali 2023 akan diikuti sekitar 1.600 atlet dari 130 negara. Atlet yang tampil harus melalui proses kualifikasi ketat hingga Juli 2023. Menpora Dito Aryo Tejo memastikan tidak ada negara Israel dalam ANOC World Beach Games 2023 di Bali. Informasi lainnya pemirsa, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama dengan Korlantas Polri sepakat memperpanjang waktu pembatasan kendaraan angkutan barang selama arus mudik Lebaran Idul Fitri 2023. Pembatasan angkutan barang berlaku pada 26 April pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga 28 April 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Korlantas Polri dan Kementerian Perhubungan memperpanjang aturan pembatasan angkutan barang selama arus balik Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Hal itu tertuang dalam surat keputusan bersama antara pihak Korlantas Polri dengan Kementerian Perhubungan. Surat keputusan bersama yang ditandatangani oleh Kakor Polri Irjen Firman Santiabudi bersama dengan Dirjen Hubdat Kemenhub Irjen Pol Hendro Sugianto menuangkan aturan pembatasan angkutan barang dari 26 April pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 28 April 2023 pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dirjen Hubdat Kemenhub Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan, untuk aturan tambahan pembatasan angkutan barang ini berlaku pada jalan tol Jakarta-Banten, Jakarta-Jawa Barat, tol Jawa Barat hingga Jawa Tengah, dan ruas tol Jawa Tengah. Selain itu juga pembatasan dilakukan pada ruas non-tol di Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sementara itu, Korlantas bersama dengan jajarannya akan melakukan cara humanis dalam bertindak bila masih terpantau adanya kendaraan barang yang melintas pada ruas jalan tol akan dikeluarkan di exit tol terdekat. Dan sesuai dengan SKB tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran 2023, bahwa pembatasan kendaraan barang yang semula akan berakhir pada tanggal 26 April 2023 pukul 08.00, maka kami akan memperpanjang pembatasan tersebut sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 pukul 08.00. Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendi mengatakan, perpanjangan masa pembatasan operasional kendaraan angkutan barang untuk lebih menjamin keselamatan dan kelancaran arus balik tahun 2023. Menko PMK Muhadjir juga menyampaikan permohonan maaf, khususnya kepada para pelaku usaha dan industri. Atas nama pemerintah, kami menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang terdampak, khususnya kepada para pelaku usaha dan industri. Keputusan ini diambil semata-mata untuk lebih menjamin keselamatan, keamanan, dan kelancaran perjalanan arus balik tahun 2023. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.